Pranika Lulu, NIM 2012-070-1041 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di rumah sakit. Ketiga di rumah sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Apa saja jenis K3 di rumah sakit? Bidang pertama, yaitu bidang pengamanan, peralatan medik, pengamanan radiasi, dan limbah radioaktif. Bidang 2, bidang pengamanan peralatan non-medik, pengamanan dan keselamatan bangunan. Bidang 3, bidang pengembangan, sanitasi sarana kesehatan. Yang keempat, bidang pelayanan kesehatan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. Bidang yang kelima, bidang pencegahan dan penanggulangan bencana. Peran K3 di rumah sakit adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di rumah sakit adalah pertama, pendidikan. Hal ini menunjukkan pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Yang kedua, usia. Adalah lamanya hidup seseorang dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Semakin tinggi umur seseorang, maka semakin bertambah pula ilmu atau pengetahuan yang dimiliki, karena pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman yang diperoleh dari orang lain. Yang ketiga adalah masa kerja. Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Pengalaman perawat dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang keempat adalah alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi perawat agar dapat memproteksi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah peraturan K3, adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus yang memuat seluruh visi dan tujuan perusahaan atau komitmen yang tekad melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja serta kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan menyeluruh. Tugas K3 yang pertama adalah kondisi-kondisi dan bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Yang kedua, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang haruskan dalam semua tempat kerjanya. Yang ketiga, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan K3 di rumah sakit, memerlukan organisasi yang dapat menyelenggarakan program K3 di rumah sakit secara menyeluruh dan berada di bawah pimpinan rumah sakit yang dapat menentukan kebijakan rumah sakit. Ketiga, sangat diperlukan di rumah sakit sebagai keselamatan dan keamanan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Manajemen risiko K3 di rumah sakit bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit, sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. K3 di rumah sakit selalu dibutuhkan, misalnya dalam hal perlindungan diri APD terhadap penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit. Dengan begitu, melalui promosi-promosi kesehatan atau menyuarakan melalui 2 arah. Oleh sebab itu, dalam segala situasi K3 selalu dibutuhkan di rumah sakit. K3 berlaku di setiap ruangan di rumah sakit. Oleh sebab itu, K3 memiliki organisasi yang bertugas di bidangnya masing-masing untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di rumah sakit tersebut. Alas kaki ini berfungsi untuk melindungi bagian kaki petugas medis dari paparan cairan tubuh pasien.